salah diagnosa. Jadi self diagnose keluarga aku. Ngiranya aku apa coba? Pilek. Dikira kena gangguan jin. Masih ada tinggal di mana sih? Kasih gue. Masih ada di zaman Masih ada. Itu makanya. Sosok lu Bekasi. Tahu kenapa sih orang Bekasi ngomongin gua? Oke, continue. Waduh, gila keren banget nih orang. Udah pernah ngalamin yang separah ini masih bisa bangkit. Kalau gue mah udah gue ditanam aja. Siapa sih manusia ini? Oh, Yova. Bentar. Jam berapa nih? Nih, tumben Michelle nggak datang ke kamar saya. Biasa kesini tuh bocah minimal nelponin gue mulu. Siapa? Gue, Michelle, galak amat lu. Sosok ngetok. Masuk aja, nggak dikunci. Oke, permisi. Oh, silakan. Permisi. Loh, saya mau bawa teman. Halo. Yova kan? Lah, lu kenal? Iya, aku Yova. Gila, halo Yova. Salam kenal ya. Salam kenal. Lu tadi habis lihat itu ya? TikToknya dia yang soal apa? Mental health-nya dia gitu. Iya nih emang. Ih, Dia kenal apa namanya? Gue penasaran banget nih cerita Apa tuh? awalnya tuh seperti apa, terus kayak gimana waktu itu lo memutuskan untuk kayaknya gue harus dirawat nih di rumah sakit. Cerita awalnya nih ya berarti. Oke, sini mendekat. seru. Gimana? Iya, jadi tuh dulu nggak ada kesadaran dalam diri karena pas itu udah blank total, udah halusinasi total, delusi, nggak bisa diajak interaksi. Tuh, jadi yang bawa itu keluarga gitu. Oke, gue penasaran maksud dari delusional atau halusinasi itu kayak gimana? Kayak ada triggernya atau lo lagi gak ngapa-ngapain, blanknya tuh kayak gimana? Awalnya itu bener-bener gak ada gejala apa-apa, tapi beberapa hari sebelumnya tuh gue nggak bisa tidur, udah 3 harian apa hampir seminggu nggak bisa tidur gitu. Terus tidur nih sekali, udah tidur sekali, bangun tiba-tiba langsung blank, langsung total, langsung ngomong ke mama tuh macem-macem gitu, kayak ngomong nggak masuk akal misalnya. Ma, ini wifi-nya alat penyadap, buang aja gitu. Terus dari situ udah mulai tuh ngomongnya ngelantur, halusinasi, delusi gitu, sampai nggak bisa diajak ngomong juga. Kalau diajak ngomong ngawur gitu. Seru banget. Gimana? Iya, tapi kan waktu itu ketahuannya tuh gimana? Soalnya kan waktu itu kan lo kan masih kecil. Terus kan kayaknya waktu itu tuh isu soal mental health tuh kayak belum Kayak sekarang gitu loh. Jadi tuh kalau awal pertama yang didiagnos sampai parah banget itu emang sebenarnya udah SMA, tapi sebelum itu aku udah ada gejalanya, Kak. Jadi gejalanya itu pertama pas SD mau UN tiba-tiba lemes, muntah-muntah, sembelit, nggak nafsu makan. Oh, gejalanya fisik ya? Gejala fisik. Yang gejala Apa fisik ya? yang nggak ada Psikosomatis. psikosomatis ya? Iya, betul. Psikosomatis. Jadi pas dicek nggak ada masalah apa-apa dong tubuhnya. Ternyata masalah di mental gitu. Ketahuannya gimana? Kan fisik Ketahuannya- nggak ketahuan nih. Terus Oh, itu dokter umumnya langsung ngomong kayak, oh ini stres mau UN gitu. iya, Tapi di situ nggak sampai dibawa ke psikiater. Cuma kayak disemangatin sama dokternya. Terus akhirnya ya udah berlalu aja gitu. Terus pas SMP aku pernah dibully, Kak. Nah, karena dibully aku jadi punya kecemasan. Nggak mau masuk sekolah seminggu. Bener-bener kayak udah deh nggak mau masuk sekolah, mogok sekolah gitu. Terus akhirnya dibawalah ke psikiater. Oke. Tapi ke psikiaternya itu apa ya, nggak didiagnosa, nggak dikasih tahu hasil diagnosa, cuma dikasih obat, terus nggak rutin gitu, bener-bener cuma kayak datang sekali, abis itu udah nggak pernah lagi. Ini emang ke psikiaternya itu? Psikiater oke. gitu. Terus udah stop sampai situ, sampai akhirnya SMA itu yang blank total itu, yang tiba-tiba halusinasi, delusi, langsung awalnya sumpah, ini buat pelajaran juga nih buat temen-temen nih, boleh. salah diagnosa, jadi self diagnose keluarga aku. Oke. Ngiranya aku apa coba? Pilek. Enggak, bukan. DBD tipes. enggak gitu. Lebih parah. Dikira kena gangguan jin. Oh, Dulu kan lagi zaman-zamannya
Iya kan? Emang gitu biasanya tuh ya, agak nyerempet biasanya apa penyakit mental sama. Karena kan iya ngomongnya nggak nyambung, Iya. pas ditanya nama jawabnya nama yang lain, misalnya ditanya namanya siapa, aku nggak jawab Yova tuh, jawabnya Anto gitu. Kan serem ya sebenarnya. Jauh ya. Selain jauh banget, Anto nama laki. Iya. Maka dari itu dikiranya kerasukan jin, Oh, sampai gitu. akhirnya dibawa ke tempat ruqyah. Dibawa ke tempat ruqyah, malah di mendapatkan penanganan yang tidak layak. Seperti Dikurung di satu ruangan. Di borgol nih sampai sekarang lu lihat dah bekasnya masih ada, no. Iya tahu. Tuh. Kadang-kadang tuh Masih lu ada tinggal di bekasnya. mana sih? Kasih gue. Masih ada di zaman Masih ada. Bekasi. Itu makanya Sosok gua lu orang Bekasi. tahu kenapa sih orang kasih ngomongin gua? Oke, continue. Terus. Oke, abis di ruqyah, akhirnya keluarga sadar nih gue, ini di ruqyah 2 bulan kok nggak ngaruh apa-apa 2 ya. bulan? 2 bulan. Oke. Ya, terus akhirnya keluarga baru ngeh gitu. Oke, ini bukan gangguan jin tapi gangguan jiwa. Oke. Barulah dibawa ke RSJ, dirawatlah gue selama 21 hari gitu. Oh 21 hari tuh di rumah sakit ya dirawatnya. Rumah sakit. Ada kayak ini nggak sih ketika lu ngobrolin sama keluarga itu, terus lu dimasukin ke rumah sakit, ada stigma nggak? Stigma itu jadi keluarga aku tuh awal-awal nggak mau gua nyeritain ke orang-orang. Pokoknya kata keluarga gua, udah kamu keep silent, nggak usah cerita ke teman-teman. Pokoknya ini buat diri kamu sendiri, kamu aja yang tahu sama keluarga, nggak usah speak up gitu. Oke. Udah gitu awal ya, tapi keluarga tetap support. Berat banget ya. Berat banget. Itu berapa tahun ya gue mendem tuh dari zaman SMA sampai lulus, sampai gue baru masuk UI tuh gue baru berani speak up gitu. Nah itu kan masalahnya berarti udah numpuk dari SD, SMP kan sampai akhirnya meledak waktu SMA. Nah terus itu tuh emang bentuk bully yang pernah lo dapetin tuh pernah separah apa dan titik terpuruknya waktu di RSJ itu sampai akhirnya ke RSJ tuh gimana gitu. Oke, ini bahas yang bully dulu kali ya. Iya, Boleh. Jadi tuh gue relate nih gue. Jadi pas SMP awal mulanya banget nih, gue pernah foto. Biasalah anak SMP alay kan, foto posnya melet gini doang. Gitu. Setelah itu foto gue tiba-tiba di crop, terus fotonya disandingin, di grid sama foto kuda yang juga dia menjulurkan lidah. Oke, terus tadi Michelle kan nanya hal yang bikin lu terpuruk banget. Jadi sebenarnya tuh terpuruknya udah terpuruk mulu nih ya. Jadi terpuruk mulu dari SD, orang tua gue bercerai. Terus abis itu ya udah meledaknya kayak gitu, belayang halusinasi, delusi, kayak gitu sih. Oke, setelah menghabiskan waktu vakansi di rumah sakit, lu balik lagi ke sekolah kan? Balik. Itu ada cerita dari guru-guru kah atau dari teman-teman lo, tanggapan mereka gitu ada nggak? Ini gue bersyukur banget sih, gue masuk ke sekolah yang tepat di SMA N2 Bekasi. SMA N2 Bekasi. Jadi bener-bener SMA N2 Bekasi itu kayak support gue banget. Bahkan pas gue mau masuk, itu gurunya tuh wali kelas gue ya, Bu Nindi namanya. Dia bilang ke teman-teman gue, ini kalau misalnya Yova masuk, udah kalian diem aja, nggak usah ditanya Tanya-tanya apa-apa, lagi. tapi tetap temenin ya, gitu. Baik banget Bu Baik Nindi banget, ya. baik banget. Dan dia juga kan nggak masuk nih 3 bulan gue nggak masuk, terus masih dinaik kelasin, gitu masih dibantu. Tapi emang ada syaratnya gitu, ada syaratnya kayak harus ngejar tugas, ngejar ulangan, Tapi gitu. dibantu lah ya, Tapi dibantu, bahkan dibantu sampai masuk UI. Wah, SMA 2 Bekasi. Lu Etis nih bos. keren. Terus mau nanya tadi kan, gue tuh suka penasaran gitu Apa tuh, loh. apa tuh? Maksudnya di rumah sakit tuh kayak gimana pengalamannya di sana? Oh, itu banyak pengalaman menarik sih. Gimana? Ini mulai dari yang paling lucu kali ya. Boleh. Masa pas di RSJ nih, gue ditaksir sama cowok. Oke. Jadi ceritanya gue lagi jalan di lorong kan. Ini sesama pasien juga BTW. Oke. Lagi jalan di lorong biasa tuh mau ke kamar. Tiba-tiba ada yang manggil gue. Yova. Nggak manggil gitu juga sih. Belum tahu nama. Kayak Neng, kayak gitu. Oh, kok gitu sih. Terus tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu dari kantong. Belati. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Dia ngeluarin kertas. Oke. Kertas isinya nomor dia sama nama dia. Iya. Terus dia bilang, Ditanya Gemini lagi. aduh. Terus dia bilang, nanti kalau udah pulang telepon ya, hubungin ya. Gitu.
Astagfirullahaladzim, gue ngiri banget lagi. Gue kira di RSJ-nya bisa nemu gitu. Iya, ada loh, ternyata lagi kayak gitu. Iya Allah, terus. Terus udah gitu ya udah pokoknya udah keluar dari rumah sakit udah sih berakhir gitu aja, tapi sempat kontekan sebentar tapi udah karena gue udah punya pacar kayak gue nggak mau menyakiti pacar gue dong. Terus ya udah gue stop kontak karena udah lost kontak sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Kenapa? Kan pacar kamu gak bakal sakit hati kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu Bu ya. Iya nggak tahu. Ya selama nggak tahu aman. Aduh. Terus ada lagi nih, kan tadi udah yang seru-seru kan, lucu-lucu. Sekarang ada yang mengharukan. Apa tuh? Jadi aku tuh di titik yang pengen bunuh diri, pengen nyakitin diri sendiri. Aku teriak-teriak kayak aku mau mati, teriak-teriak histeris gitu. Sampai akhirnya di titik nurse itu datang ke aku, terus dia bilang, coba deh Yova, kamu diam, terus kamu tenangin diri, terus kamu ngomong lagi, aku mau hidup selama 1 jam penuh. Kalau misalnya kamu bisa selama 1 jam ngomong aku mau hidup, nanti suster kasih hadiah gitu. Terus ngomong tuh dalam 1 jam mau hidup. Setelah 1 jam susternya beneran masuk, terus dia bawain cemilan. Yova, selamat ya kamu udah berhasil. Itu benar-benar merupakan apa ya? Titik balik aku bisa Dia sembuh. menyelamatkan kamu ya, ya, penyelamat in a aku. way. Ya, betul. Gila, sorga sih itu. Nah, berarti sampai sekarang kamu masih harus konsumsi obat dari dokter? Iya, nggak cuma konsumsi obat juga, aku sampai sekarang juga masih konsultasi rutin ke psikiater tiap bulan gitu. Dengan sekarang lo punya pengalaman yang berbeda sekali dari orang-orang, lo pernah ada di rumah sakit jiwa gitu kan, lo menjadi seorang aktivis gitu. Ada satu gerakan namanya pasti.id, sorry banget gue nyontek. Pasti.id, edukasi untuk stop menyebut ODGJ sebagai orang gila. Coba dijelasin dulu itu pasti.id itu apa? Oke, jadi gini, dulu tuh gue punya tugas, sebenarnya itu tugas gue namanya pasti, itu sebenarnya tugas mata kuliah event, jadi gue disuruh bikin event sama dosen gue, dan kebetulan banget emang rezeki Allah ya, gue dapet, alhamdulillah, gue dapet tema kesehatan mental, pas banget, dan itu tuh gue lagi pertama kali viral tentang kesehatan mental, jadi gue coba garap event itu, dan ternyata banyak banget peminatnya tuh sampai yang daftar ribuan gitu. Buat teman-teman bisa banget nih kakak follow ya, siap. share ke juga ke Instagram gitu. Namanya di IG @pasti.id. Itu nanti rencananya aku mau bikin platform untuk bahas-bahas tentang kesehatan mental. Terus intinya tuh pasti itu sebenarnya singkatan dari patahkan stigma negatif kesehatan mental. Oh, singkatan. Iya, singkatan. Bisa aja dong kasih. Keren. Bangga banget tuh Provinsi Jawa Barat. Terus tadi juga kamu ada satu concern tentang penyebutan ODGJ dengan sebutan orang gila. Itu bisa dijelaskan sedikit? Oke. Jadi sebenarnya tuh orang gila itu udah banyak banget stigma negatifnya. Jadi dari apa ya namanya tuh bukan gerakan, pokoknya perkumpulan psikiater, psikolog gitu di Indonesia. Aku lupa namanya apa, sorry ya. Itu udah mengganti sebutan gila dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi untuk sekarang nggak boleh teman-teman manggil orang gila itu dengan sebutan gila, harus ODGJ karena udah terlalu banyak stigma negatifnya. Betul. Dan kalau misalnya aku dikatain orang gila, jujur nih dalam hati terdalam nih sakit hati juga karena kayaknya gila emang gue separah itu apa, kayak kagak deh, enggak kan. Jadi kayak ODGJ tuh bahasa lebih halusnya gitu. Jadi kayak biar nggak terlalu nyakitin gitu, bahasa apa ya, bahasa profesional gitu. Bahasa medis. Medisnya. Gitu sih. Iya. Itu kita tanya Mr. Curtips yuk tentang kesehatan mental. Lu paling demen kan lu kalau ada Mr. Curtips. Parah. Gue buka dulu aplikasinya. Jadi kalau misalnya Eva nggak tahu Mr. Curtips ini, Mr. Curtips adalah satu-satunya lanang di sini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita serandom apa. Apapun bisa nanya. Apapun. Oke, sekarang kita coba nanya kali ya. Oke, coba. Oke. Hai Mr. Curtips. Halo ladies, ketemu lagi. Aduh. Wow. Mau tanya dong Mr. Curtips, hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan agar tetap sehat secara mental di saat pemicu stres tuh ada di mana-mana? Ahli gizi dari Inggris mengungkapkan, kesehatan mental dan fisik saling terhubung, sehingga jika mentalnya sakit, maka fisiknya juga akan terganggu. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu
untuk tetap sehat secara fisik dan mental. Pertama, perbaiki pola makan. Nutrisi memiliki efek luar biasa pada kesehatan fisik dan mental. Tingkatkan makanan kaya serat dan fitonutrien yang meningkatkan kesehatan. Kedua, olahraga. Gak perlu olahraga berat. Kalau kamu belum terbiasa berolahraga, cobalah jalan kaki di sekitar rumah selama 20 menit atau bisa juga melakukan olahraga di rumah. Ketiga, meditasi. Meditasi dan praktik holistik lainnya yang lebih fokus langsung pada sistem saraf telah terbukti meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Keempat, melakukan hobi. Melakukan kegiatan yang kamu senangi adalah cara paling ampuh yang bisa membuat mood dan mental kamu menjadi lebih baik. Kelima, jalan-jalan. Lakukanlah kegiatan bersosialisasi mulai dari sekedar jalan-jalan dan bertemu teman atau keluarga untuk mendistraksi kepenatanmu. Terima kasih Mr. Curtips. Kita tepuk tangan. Bagus ya Ini jawaban dari Mr. 1 sampai 5 udah gue lakuin semua nih, tetap aja gue. Terus. Thank you Mr. Curtips. You're welcome, ladies. Oke, berarti kita balik lagi kan. Oh, boleh. Balik lagi Mau ke nanya Yova. nih. Sekarang berarti kondisi kamu sendiri gimana sekarang? Sekarang alhamdulillah udah nyampe kondisi yang bisa dibilang tuh hampir sempurna. Wah, Serius? Iya, tapi kenapa dibilang hampir sempurna? Karena ada masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Misalnya aku masih belum bisa terlalu ngontrol emosi aku, masih kadang suka meledak-ledak emosinya. Dan yang tadi udah aku jelasin sih, masih konsultasi rutin, masih minum obat juga. Jadi ya doain aja semoga bisa sampai kondisi Semangat. sempurna. Amin. Pasti bisa. Gue pertanyaan terakhir nih, Pamungkas. Bam. Udah makin lucu lu ya. Ada tips nggak untuk orang-orang yang nemenin ODGJ? Apa yang harus kita lakukan? Soalnya kan kadang-kadang kita bingung nih, misalnya teman kita sekarang lagi berobat jalan, terus gimana cara kita nolong dan gimana cara kita bantu? Mungkin maksudnya kalau dari sisi ODGJ-nya sendiri maunya tuh orang Diapain? gimana kita gitu ya? kita tuh ngapain gitu? Oke, jadi cara terbaik adalah tanya. Oke. Lo mau gue apa? Maksudnya lo mau Ngapain? lo butuh apa dari gue akan bantu lo gitu. Kayak misalnya lagi nangis sih, terus kayak Yova, gue butuh apa biar lo bisa membaik gitu. Udah tanya aja, jangan ragu buat nanya gitu. Tapi yang paling penting sih dari gue adalah nemenin, bikin si ODGJ itu percaya, si penyintas itu percaya kalau kita selalu ada buat mereka gitu. Jangan sampai ngerasa kayak si ODGJ ini sendirian gitu. Jangan, kita harus selalu siap siaga nemenin dia gitu. Oke, baiklah. Loh, getar HP gue. Bentar ya. Halo Bang. Ya. Oke. Oh, udah nyampe. Oh ya bentar. Tunggu bentar ya. Ya, gue pamit dulu sama teman gue nih. Oke. Sip. Udah nyampe kakak lo? Udah nih. Oh, Ya itu udah. kakak lo. Iya. Kira Oce. Udah dong. Nyampe bang. Bang, udah sekarang daripada digorok lu. Abang lu. Dia berarti gue temenin ya ke depan. Temenin dong. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Enggak mau ikut Makasih ya. siapa tahu kan gitu. Ape. Sama abang gue. Ape. Ntar ya jam 10 pagi aja mau gue sikat. Udah pamit dah gue. Iya. Hati-hati ya, Neng. Oke. Ya, kabar-kabarin ya. Thank you ya. Dadah. Bye-bye.